Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dahlan, mahasiswi manajemen 22C dari Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan membawakan materi tentang identifikasi dan pengukuran resiko. Yang pertama-tama di sini ada pendahuluan, yaitu jika resiko tidak bisa diidentifikasi, maka resiko tidak bisa diukur. Kemudian jika resiko tidak bisa diukur, maka manajemen tidak bisa mengelola resiko dengan baik. Nah, dan selanjutnya di sini ada identifikasi resiko. Nah, secara umum langkah-langkah dalam identifikasi dan pengukuran resiko adalah yang pertama, mengidentifikasi resiko dan mempelajari karakteristik resiko. Yang kedua, mengukur resiko tersebut, melihat seberapa besar dampak resiko tersebut terhadap kinerja perusahaan dan menentukan prioritas resiko tersebut. Nah, dan selanjutnya di sini ada siklus manajemen resiko atau mapping resiko. Nah, tahap yang pertama yaitu resiko perlu diidentifikasikan, kemudian pelajari dan analisis karakteristik resiko, serta lakukan evaluasi. Nah, pemahaman yang baik terhadap karakteristik resiko dan bermanfaat untuk merumuskan metode yang tepat untuk mengelola resiko. Dan tahap yang kedua adalah menentukan skala prioritas resiko, di mana kuantifikasi risiko merupakan salah satu komponen yang penting karena kita bisa mengukur bobot risiko dan dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Nah, tahap yang ketiga di sini ada fokus pada risiko yang paling relevan yang memiliki dampak paling besar dan probabilitas paling besar. Nah, kemudian tahap yang keempat adalah mengelola risiko sehingga tidak mengganggu kinerja perusahaan. Nah, di sini ada proses mapping resiko. Yang pertama adalah siklusnya identifikasi. Dari identifikasi itu kita lanjut ke memahami. Dari memahami kita ke evaluasi, lalu prioritas, dan kemudian kelola, dan yang terakhir revisi. Nah, dan selanjutnya di sini ada analisis sekuen resiko, yaitu sekuen resiko adalah kerugian. Yang pertama ada sumber resiko. Sumber resiko di sini adalah dari api, kemudian minyak tanah yang ditaruh di dekat kompor, dan risiko faktor yaitu kondisi yang menaikkan kemungkinan kerugian. Nah, dari situ expired terhadap resiko, yaitu dari tadi api dan minyak tanah yang ditaruh di dekat kompor itu, dan kemudian bisa menyebabkan gudang yang bisa terbakar dan kemudian terjadi kebakaran. Peril kejadian yang melibatkan kerugian, kemudian lalu setelah kejadian itu perusahaan akan mengalami Nah, di sini adalah proses analisis resiko. Nah, dari bagan yang nanti saya akan tampilkan di sini itu menunjukkan pertama ada sumber resiko yaitu api. Api bisa menyebabkan kebakaran dan kerugian bagi organisasi. Kemudian ada faktor resiko yang menjadi katalis, yaitu yang mempercepat terjadinya resiko gitu. Yang resiko faktor tersebut adalah minyak tanah disimpan di dekat kompor. Nah, situasi tersebut akan meningkatkan kemungkinan terjadinya kebakaran. Jika terjadi kebakaran, maka bangunan yang ditempati akan terbakar. Nah, maka gedung memiliki expire terhadap resiko kebakaran. Nah, kemudian terjadi kejadian yang tidak kita inginkan, peril, yaitu kebakaran. Nah, kebakaran ini yang mengakibatkan perusahaan mengakibatkan kerugian itu. Nah, kemudian selanjutnya analisis sekuen resiko. Setelah dilakukan analisis sekuen resiko, maka kita bisa melakukan pencegahan agar kejadian yang merugikan tidak muncul. Contoh, api tidak bisa dihilangkan karena dalam kondisi tertentu membantu manusia. Oleh karena itu, kita dapat menghilangkan resiko faktor. Misal dengan menjauhkan minyak dari kompor. Dengan menjauhkan minyak dari kompor, alternatif lain kita bisa menggantikan kompor listrik yang tidak perlu minyak tanah gitu. Nah, atau alternatif lain, antisipasi dengan menyediakan tabung pemadam kebakaran dan membuat bangunan tahan api. Nah, dan selanjutnya di sini ada mengidentifikasi sumber-sumber resiko. Nah, pengelola resiko harus memperluas pengamatan terhadap sumber-sumber resiko. Berikut sumber-sumber resiko di lingkungan sekitar.
Nah, lingkungan fisik yaitu ada bangunan tua runtuh, sungai mengakibatkan banjir, gempa bumi, badai, topan, pengrusakan atau vandalisme. Dan ada lingkungan sosial seperti kerusuhan sosial, demonstrasi, konflik masyarakat, pemogokan pegawai, pencurian, perampokan. Nah, kemudian ada lingkungan politik yaitu perubahan perundang-undangan, perubahan peraturan, konflik antar negara. Dan lingkungan legal ada gugatan karena gagal mematuhi peraturan. Nah, dan selanjutnya ada lingkungan operasional, yaitu kecelakaan kerja, kerusakan mesin, kegagalan sistem komputer, serangan virus terhadap komputer. Nah, dan yang terakhir ada lingkungan ekonomi, yaitu kelesuan ekonomi atau resesi, nah, inflasi yang tidak terkendali. Nah, dengan mengamati sumber resiko, maka kita bisa memperoleh gambaran resiko-resiko apa saja yang mungkin muncul dan membahayakan organisasi. Nah, berikut adalah alternatif kategori sumber resiko. Pertama ada konsumen. Nah, keluhan dari konsumen yang mengakibatkan kekecewaan dan tidak mau lagi membeli produk perusahaan. Konsumen merasa dirugikan dan kemudian menuntut perusahaan. Yang kedua ada supplier. Pasokan dari supplier tidak tepat waktu atau terlambat atau spesifikasi berbeda. Nah, yang ketiga ada pesaing. Pesaing meluncurkan produk baru yang lebih baik. Pesaing menurunkan harga yang bisa mengakibatkan persaingan harga sehingga menurunkan keuntungan perusahaan. Dan yang keempat ada regulator, yaitu perusahaan gagal memenuhi peraturan atau perundang-undangan. Nah, selanjutnya di sini ada teknik lain pendukung identifikasi resiko. Yang pertama ada metode laporan keuangan. Yang kedua ada menganalisis flowchart kegiatan dan operasi perusahaan. Yang ketiga ada analisis kontrak. Yang keempat ada catatan statistik kerugian dan laporan dan laporan kerugian perusahaan. Dan yang kelima ada survei atau wawancara terhadap manajer. Nah, di sini ada metode laporan keuangan. Bagaimana sih metode laporan keuangan itu? Nah, untuk mengidentifikasi resiko dimulai dengan melihat rekening-rekening dalam laporan keuangan, kemudian dianalisis resiko-resiko apa saja yang mungkin muncul dari laporan keuangan tersebut. Ya, contoh resiko adalah penyelewengan kas, gagal bayar hutang, meningkatnya suku bunga kredit, dan tagihan macet, depresiasi aset, dan lain-lain. Nah, di sini ada analisis flowchart kegiatan operasi perusahaan. Nah, yang pertama, metode ini berusaha melihat sumber-sumber resiko dari flowchart kegiatan dan operasi perusahaan. Metode ini sesuai untuk resiko tertentu, misal resiko dari proses produksi. Yang kedua, ada proses produksi dimulai dari masuknya input. Proses input tersebut sampai menjadi output tertentu. Nah, dalam rangkaian kegiatan produksi tersebut muncul kejadian yang tidak diinginkan gitu. Misalnya kecelakaan kerja, kerusakan mesin, dan lain-lain gitu. Nah, dan yang ketiga ada dengan mengamati rangkaian prosesnya, maka kita bisa melihat dan melokalisir terjadinya resiko. Nah, kemudian kita bisa mengidentifikasi sumber resiko yang menyebabkan kejadian negatif tersebut. Nah, yang ketiga ada analisis kontrak. Nah, yang pertama, analisis kontrak bertujuan melihat resiko yang bisa muncul karena kontrak tertentu. Resiko ini berkaitan dengan resiko hukum. Nah, yang ketiga ada spesifikasi kontrak yang tidak menyeluruh menimbulkan celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak terganggu gitu. Nah, oleh karena itu, dalam bahasa yang jelas dan menyeluruh untuk memaksimalkan resiko seperti resiko tuntutan hukum atau ganti rugi. Nah, yang ketiga ada untuk meminimalisasi risiko hukum bisa dilakukan dengan meminta bantuan konsultan hukum. Oke, dan yang selanjutnya ada catatan statistik kerugian dan laporan keuangan perusahaan. Nah, yang pertama, jika perusahaan memiliki database yang baik, perusahaan bisa mencatat kerugian-kerugian yang dialami dan menetapkan standar normal tertentu untuk setiap kejadian. Nah, jika kejadian muncul dengan catatan yang tidak normal, maka manajer risiko tidak bisa memeriksa lebih lanjut penyebabnya. Kemudian yang kedua, ketidaknormalan bisa terjadi karena frekuensi yang terlalu sering atau nilai kerugian yang terlalu tinggi.
Nah, analisis terhadap penyimpangan bisa membantu mengidentifikasi resiko. Nah, dan yang terakhir ada survei atau wawancara manajer. Nah, manajer merupakan pihak yang paling tahu operasi perusahaan gitu, termasuk resiko-resiko yang dihadapi perusahaan. Karena itu, manajer bisa diminta bantuannya untuk mengidentifikasi resiko-resiko yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, kemudian dalam metode ini yang diperlukan untuk mengidentifikasi resiko adalah metodologi yang sistematis yang bisa memfasilitasi sesi diskusi. Nah, ilustrasinya, United Grain Growers, perusahaan yang bergerak di bidang pertanian di Kanada, melakukan interview atau brainstorming. Nah, antara manajer perusahaan dengan manajer resiko untuk mengidentifikasi resiko. Dari hasil diskusi teridentifikasi ada 6 resiko yang penting. Nah, yang pertama ada resiko komoditas, yaitu harga komoditas yang jatuh. Yang kedua ada risiko cuaca. Nah, cuaca yang tidak menentu mempengaruhi volume hasil pertanian pada saat panen tiba. Nah, yang ketiga ada resiko counterparty, yaitu perusahaan gagal memenuhi kontrak kerjasama dengan buyers maupun mitra bisnis lainnya. Kemudian yang keempat ada resiko lingkungan, yaitu perusahaan menghadapi tuntutan hukum karena dituduh merusak lingkungan. Nah, kemudian ada yang kelima ada risiko persediaan, yaitu persediaan hasil pertanian rusak atau membusuk. Dan yang terakhir ada risiko piutang, yaitu tagihan dari konsumen yang macet. Nah, dan selanjutnya di sini ada pengukuran resikonya. Setelah risiko diidentifikasi, tahap berikutnya adalah mengukur resiko. Nah, jika resiko bisa diukur, maka manajer resiko bisa melihat tinggi atau rendah dan besar kecilnya resiko yang dihadapi dan bisa diketahui dampaknya terhadap operasional perusahaan. Nah, kemudian dengan pengukuran resiko, maka dilakukan prioritisasi resiko, yaitu yang paling relevan itu. Dan kemudian yang ketiga, pengukuran resiko biasanya dilakukan melalui kuantifikasi resiko dengan metode yang sederhana sampai metode yang sangat kompleks gitu. Nah, pengukuran dan kuantifikasi resiko akan sangat tergantung dari karakteristik resiko. Nah, contohnya ada resiko pasar dengan resiko kredit akan menghasilkan teknik kuantifikasi yang berbeda sehingga pengukurannya pun berbeda. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa contoh pengukuran untuk beberapa resiko gitu. Yang pertama ada tipe resikonya adalah resiko pasar, kemudian definisinya harga pasar bergerak ke arah yang tidak menguntungkan ataupun merugikan. Nah, teknik pengukurannya kita bisa menggunakan teknik value at risk atau VAR gitu, stress testing. Kemudian di sini ada tipe resiko yang resiko kredit gitu. Nah, definisinya konsumen tidak bisa membayar kewajibannya kepada perusahaan. Teknik pengukuran yang bisa kita lakukan adalah credit rating atau credit metric. Nah, kemudian resiko perubahan tingkat bunga. Definisinya tingkat bunga berubah yang mengakibatkan kerugian pada portofolio perusahaan. Dan teknik pengukuran yang bisa kita gunakan yaitu metode pengukuran jangka waktu atau durasi. Nah, selanjutnya di sini ada contoh-contoh yang tadi menunjukkan tipe resiko yang berbeda yang menghadirkan teknik pengukuran yang berbeda juga gitu. Kemudian tingkat pengukuran berbeda, tingkat kecanggihannya dari mulai yang paling sederhana yaitu matriks frekuensi sampai pada stress testing yang lebih rumit. Nah, kemudian untuk beberapa resiko sulit kuantifikasi, misal resiko teknologi. Nah, tipe resiko ini menggunakan teknik analisis skenario, yaitu mengembangkan beberapa skenario dan melihat dampaknya terhadap organisasi. Nah, matriks dan selanjutnya di sini ada matriks frekuensi dan signifikan, yaitu yang pertama, teknik pengukuran yang cukup sederhana adalah mengelompokkan resiko dalam 2 dimensi, yaitu frekuensi dan signifikasi. Nah, proses tersebut melakukan 2 hal. Yang pertama ada pengembangan standar resiko, yang kedua ada menerapkan standar tersebut untuk resiko yang telah diidentifikasi. Nah, di sini ada contohnya yaitu manajer resiko membuat standar frekuensi munculnya kejadian yang merugikan dengan menggunakan 3 kriteria. Misal frekuensi rendah, sedang, dan menengah.
atau membuat signifikansi kerugian dengan normal menengah serius. Nah, setelah ditetapkan standar untuk 2 dimensi, maka langkah berikutnya adalah menerapkan teknik tersebut untuk menerapkan evaluasi resiko tertentu. Nah, ilustrasinya adalah evaluasi terhadap kesalahan manusia atau human error dalam pemrosesan transaksi dengan menggunakan 2 standar baik untuk frekuensi atau signifikansi berdasarkan pengalaman masa lalu. Kejadian seperti ini sering terjadi gitu. Nah, manusia gampang melakukan kesalahan jika kelelahan atau tidak konsentrasi. Nah, berdasarkan informasi risiko kesalahan manusia dalam proses transaksi bisa dikategorikan frekuensi tinggi atau signifikan rendah. Nah, untuk selanjutnya saya akan memperlihatkan bagan meringkas hasil yang tadi saya sampaikan. Sepertinya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kata-kata yang tidak kurang dipahami gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.